wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat datang di Google kami, Google Classroom, di kelas bahasa Arab yang insya Allah lebih khusus lagi tentang fan, nahu, dan sorof. Insya Allah saya sebagai tutornya, saya bernama Taufik Mansur, salah seorang pengurus Masjid Ahsanul Mahmudah yang berada di Komplek Terminal Tipe A Indian. Ya, jazakumullah atas kehadiran saudara-saudara mengikuti acara yang kami bawakan, yaitu bahasa Arab bil khusus tentang nahu sorof. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu nahu dan sorof itu pertama pada akhir-akhir ini udah hampir banyak ditinggalkan, karena memang begitu canggihnya informasi dan ilmu pengetahuan serba istilahnya instan, tinggal siap santap. Semacam kita makan mie ya, bisa siap santap, tidak tahu seluk-beluknya, yang penting kenyang. Kadang-kadang kita berpikir demikian. Ya, begitu pula kita tentang membaca bahasa Arab, apalagi Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis sabda Rasul, kalau ulama. Terkadang kita ya tinggal instan aja, tinggal membaca, terjemah dalam berbagai bahasa pun ada. Namun kalau kita sadari secara mendalam, itu sangat disayangkan. Ya, namanya sajian-sajian daripada masakan orang lain. Mungkin lebih tenang lagi kalau sajian itu benar-benar buatan kita atau keluarga kita yang tahu apa yang diramunya, apa yang dibikinnya, apa bumbunya dan lain sebagainya. Begitu pula dalam bahasa Arab, terutama ketika kita membuka ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis sabda Rasul SAW, kalau kita tidak punya ilmu ya khususnya tentang nahu sorof, maka itu disayangkan. Dan ilmunya juga tidak dikatakan syikoh, artinya cuma ikut-ikutan. Tapi insya Allah kalau kita belajar, kemudian diberi kemampuan tentang nahu sorof, ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, wabil umum tentang lughah bahasa Arab, akan dibukakan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita dengar ya kata para ulama bahwa ilmu nahu sorof itu ilmu nahu sebagai ibunya dan sorof sebagai bapaknya. An-nahwu ummul abul ilmi wa syarfu ummuha. Jadi ilmu sorof sebagai bapaknya dan ilmu nahu sebagai ibunya. Nah, tentu ya kalau kita memelihara sesuatu, ingin bertambah, ingin berkembang biak, tentu kita pilih bibit yang unggul. Ya, tentu sepasang antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Agar bagaimana dengan bercampurnya ayah dan ibu, atau apapun, misalkan pelihara ikan satu jodoh, kambing dan lain sebagainya, nanti akan beranak. Nah, ini juga kalau kita belajar ilmu nahu sorof, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau memang sebaliknya kita belajar misalkan di bidang lain, misalkan belajar hadis, belajar fikih, belum tentu kita bisa membaca nahu sorof, atau belum tentu datang ilmu nahu sorof, walaupun sedikit kemungkinan ada, tapi jarang. Tapi insya Allah dengan belajar nahu dan sorof, maka insya Allah ilmu-ilmu yang lain gampang, tinggal membuka
Bahkan tidak sedikit ya dikatakan bahwa ilmu nahwu sorof itu sebagai ilmu alat. Artinya semacam gudang atau gedung, kemudian berpintu-pintu, dan pintunya itu dikunci rapat. Seberapa atau beberapa barang yang begitu berharga di dalamnya kita tidak bisa menikmati, bahkan tidak akan tahu ketika kita memang tidak punya kuncinya. Nah, dengan dengan punya kunci kita bisa membuka pintunya, bisa masuk dan bisa melihat, menikmati apa yang ada di dalamnya. Nah, begitu pula nahwu dan sorof adalah sebagai kunci. Nah, apabila kita ingin masuk ke dunia ilmu khususan dalam bahasa Arab, maka kuasailah ilmu nahwu dan sorof.